Ayo semangat, orang ada pokir, orang ada wadok gak ngajar ya, langsung semangat. Karena kasih aja itu coblosan. Soalnya kalau Mas Yono kalau Mas Pras. Mas Yono Mas Pras gampang. Sing medeni ana Pak Amursan. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati narasumber kita. Buka aja ya. Oh oke. Izin. Ketua KPUD Kota Yogyakarta, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf tadi narasumber. Jadi kita terpaksa karena untuk memenuhi quorum tadi ya. Jadi sudah diskusi awal tadi menarik saya kira. Pak Ketua KPU memfasilitasi diskusi meja bundar tadi agak seru. Soalnya dari kemarin saya coba pancing soal sistem hibrid itu, langsung Pak Oleh ada syukuran di bawah itu. Untuk mempersingkat waktu diskusi pada sesi ini kita panel aja gitu. Jadi mohon izin Pak Ketua KPU Bawaslu ada di depan. Ya. Nah ini diskusi yang spesial, kita aplaus untuk kedua narasumber kita. Sebagaimana undangan kami, tema diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan kalau KPU mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu nanti kami juga meminta nanti diskusinya bisa interaktif gitu soal apa saja yang perlu didiskusikan terkait dengan kondisi empiris kesiapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU maupun oleh Bawaslu ya. Bawaslu nanti akan mendiskusikan soal mekanisme pengawasannya ya. Apakah ada kewenangan-kewenangan tambahan baru nggak yang dimiliki oleh Bawaslu hari ini berkaitan dengan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemilu kita di 2024. Itu pengantar dari saya selaku fasilitator. Sesi pertama kita ke KPU dulu ya. Nah karena tugasnya Bawaslu memang mengawasi KPU juga. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Jakarta, yang kami hormati Pak Muslimin, Bawaslu Kota Jakarta dan teman-teman panitia. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini, alhamdulillah kami diundang dalam rangka mengisi terkait dengan beberapa hal, tapi sebenarnya sebelum forum dimulai beberapa sudah kita sampaikan coaching klinis terkait dengan beberapa hal. Tapi kami coba sampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi real sekarang. Ini lewati saja Pak. Ya. Ini sudah katam Bapak Ibu semuanya. Ya ini aja yang sebelumnya. Oke, sistem pemilu di Indonesia ada dua. Ini pluralisme mayoritas itu untuk pemilu presiden, kepala daerah maupun pemilu DPD. Proporsional. Kami titik di situ ya, tidak kemudian kalau yang sekarang adalah proporsional terbuka sehingga sudah dengan existing regulasi adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Kami penyelenggara pemilu masih menggunakan itu sampai dengan hari ini. Kami terkait dengan putusan MK kami belum bisa mengatur banyak sehingga terkait dengan proporsional ini. Proporsional pemilunya apa saja, yaitu untuk legislatif adalah DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ini yang terkait dengan bedanya pluralitas mayoritas maupun proporsional. Jadi terkait dengan ini, kalau yang di atas adalah jelas perolehan suara terbanyak DPD, pemilihan kepala daerah, pemilu presiden. Kalau di bawah ini coba perbedaannya, Pak, turun ke bawah. Ini sistem pemilu yang mengampin ada derajat keseimbangan proporsional antara perolehan suara dengan perolehan kursi oleh partai politik dalam sistem pemilu. Kalau pluralisme adalah
pluralitas, penekanan pada suara terbanyak, sistem pemilu di mana pemilih memilih kontestan orang dan pemenang pemilu adalah wakil yang memperoleh suara terbanyak dibanding dengan calon yang lain. Ini jelas kayak dengan sistem itu. Ini jelas, saya lewati saja. Ini basis kita bebas kemudian juga adil. Bagian dari pemilik suara adalah menyatakan pilihan dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kemudian terkait adil, proses pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara jujur maupun terbuka. Siklus pemilu secara keseluruhan seperti ini. Dan insya Allah kita sampai dengan tahapan di penetapan jumlah kursi dapil sudah, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Pemutaran daftar pemilih juga kami sudah plenokan sampai dengan KPU TI tadi malam. Terkait dengan jumlahnya berapa nanti kita susulkan di poin berikutnya. Peserta pemilu juga sudah ditetapkan ada 18 partai politik. Kemudian jumlah kursi dapil kita sampai saya sampaikan bahwa alhamdulillah kami ucapkan terima kasih masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan dapil ini. Walaupun memang ada beberapa informasi, tapi karena kami sudah hasil FGD maupun uji publik yang kemudian kami sampaikan melibatkan LSM, NGO, kemudian pemerhati pemilu dan juga dari peserta pemilu. Terkait dapil ini ada 7 prinsip, tapi prinsip yang kami masih gunakan masih dengan kesinambungan. Bagian dari kami tidak menutup mata bahwa Bapak Ibu sudah mungkin kalau orang Jawa sudah mencangkul sawahnya. Kalau kemudian ada perubahan dapil di tengah kondisi sekarang tentunya juga tidak kondusif. Kami sudah mengusulkan bahwa penataan dapil itu jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan. Itu evaluasi dapil 2019 kami sudah mengusulkan KPRI. Tapi karena dapil adalah masuk di tahapan, penataan dapil ini menjadi tahapan pemilu dan itu menjadi siklus pemilu. Tentunya dengan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa paling tidak dimulai tahapan itu 20 bulan. Kalau masuk di tahapan itu maka 20 bulan. Kalau kemudian ada perubahan dapil, saya juga mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah investasi sosial dan yang lainnya yang terkait dengan konstituen. Ini yang kemudian alhamdulillah di Kota Yogyakarta tidak ada perubahan terkait dengan dapil, masih sama dapil 1 sampai dengan 5 dan jumlah pemilih atau jumlah penduduk kita sudah di angka 200 sekian, 421.000 sekian. Ini masih di kursi 40 kursi. Itu penataan dapilnya. Dan hari ini kita akan memasuki tahapan pencalonan. Kurang lebih di tengah-tengah antara tahapan ada 11 tahapan. Untuk pencalonan kami tadi sudah sampaikan sedikit bahwa kami belum bisa mengatur banyak terkait dengan regulasi karena sifatnya masih rancangan. Kalau rancangan kemudian kami sampaikan ada perubahan, tentunya kami harus menarik terkait yang sudah kami sampaikan kemarin. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah membaca dari draft yang sudah tersampaikan, mungkin dari informasi dari pusat dan dari yang lain terkait dengan draft PKPU pencalonan. Tapi secara prinsip kami memang belum di BIMTEK sampai dengan hari ini, sehingga kalau kemudian divisi teknis kami Pak Erizal menyampaikan beberapa hal masih terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 mulai dari pasal 244 sampai ke bawah itu terkait dengan pendaftaran DPD atau pencalonan DPD. Itu masih existing sehingga dia menggunakan terkait dengan itu. Tapi draft pencalonan dari Komisi 2 kemarin sudah sepakat dengan KPRI maupun Bawaslu dan DKPP, tinggal mungkin untuk salinannya yang kemudian diedarkan. Kita masih menunggu sehingga tanggal 24 nanti pencalonannya kita tadi Pak Chandra sudah menyampaikan ya dapat ini di sini 24 April sampai 25 November. Jadi nanti kami 24 April kami akan menyampaikan pengumumannya terkait dengan pendaftaran calon anggota DPRD Kota Jakarta. Model formatnya nanti kami masih menunggu hasil BIMTEK dari KPU Provinsi. Kami akan diundang tanggal 17 besok ini baru di BIMTEK oleh provinsi terkait dengan pencalonan. Kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya, pimpinan partai politik tingkat kota ataupun penghubung LO-nya di tanggal 18 setelah itu. Tanggal 19 sudah disetujui bersama sehingga kami tidak bisa mengganggu kegiatan Bapak Ibu semuanya. 18 kita akan mengundang 18 partai politik tingkat kota Jakarta, semoga nanti yang diutus. Kemudian stakeholder
Kapolresta Kota Yogyakarta, kemudian pimpinan Rumah Sakit Kota Yogyakarta, Biro Sabar, kemudian di Dukcapil terkait dengan KTP, kalau Polres terkait dengan SKCK-nya, Rumah Sakit terkait dengan keterangan sehat. Kemudian terkait dengan Balai Dikmen, terkait dengan ijazah. Karena 2019 kami harus ke NTB dan ke Jakarta, Balai Dikmen tidak bisa menyatakan bahwa ini sah atau tidak. Kami harus kemudian ke sekolah yang sekarang kondisinya sudah bubar, di Jakarta juga sudah bubar. Artinya bahwa memang betul calon yang disodorkan kepada kami adalah lulusan dari SMA tersebut umpamanya. Karena syaratnya dari Undang-Undang 27 tahun 2017 adalah minimal SMA usia 27 tahun, kemudian 21 tahun, kemudian KTP dalam KTP nasional. Sehingga terkait dengan tadi yang kami sampaikan, Balai Dikmen kami undang bagian dari yang tadi. Seandainya maka bisa dilegalisir di tingkat kota, kan sekarang kan mudah nih, legalisir SMA itu tidak harus pulang ke daerah, tapi dengan Balai Dikmen nanti bisa kemudian dilegalisir. Itu yang kemudian bisa menyampaikan nanti terkait teknisnya nanti adalah Balai Dikmen. Yang mumpung nanti ada dari stakeholder, monggo nanti yang diutus, kami mengundang 2 setiap partai politik untuk hadir. Paling tidak kalau satunya tidak kurang fokus, mungkin satunya biar kemudian bisa menyampaikan dengan pengurus partai di tingkat Kota Jakarta terkait dengan beberapa syarat yang mungkin juga kami menyadurnya adalah bentuk PowerPoint, belum bentuk dalam bentuk PKPU karena belum ditetapkan itu. Jadi semoga kita berdoa saat BIMTEK nanti sudah keluar di tanggal 17 itu sudah keluar PKPU-nya, kami sudah settle menyampaikan bahwa ini yang dipersiapkan ini. Sehingga kami mengundang stakeholder bagian dari antisipasi. Kalau kemudian 40 kursi dikali 14 karena maksimal setiap dapil syaratnya adalah mengusulkan maksimal sesuai dengan jumlah kursi dapil. Makanya di dapil 5 10 maka setiap partai harus mengusulkan maksimal adalah 10. Itu yang kemudian kalau kita estimasi 40 kursi setiap partai itu jumlahnya cukup banyak. Kalau kemudian saat tumpuin gawe kalau orang Jawa, dumpiuk semuanya mengurus, ini kan juga kemudian menjadi kita antisipasi jangan sampai terjadi penumpukan persyaratan pengulangan, apakah nanti sistem kolektif bisa dilayani termasuk PN. Pengadilan negeri kita akan undang juga, sehingga harapannya saat pengurusan PN itu seperti apa. Kalau yang 2019 SKCK bisa kolektif, rumah sakit tidak bisa karena harus hadir sendiri kemudian diurus. Kemudian terkait dengan ijazah juga proses. Kalau ijazah sekarang memang ada batas akhirnya nih, legalisir itu ada tertulis nih. Mungkin nanti dicek kalau memang sudah habis masanya, mungkin bisa dicek kembali. Terkait dengan putusan PN juga itu ada batasnya, sehingga kemungkinan nanti akan duduk di hari yang sama ataupun di interval waktu. Terkait dengan tanggal ini masih informasinya belum valid. Apakah dimulai tanggal 1 sampai dengan berapa atau 7 Mei sampai dengan berapa? Kita juga belum berani menyampaikan terkait itu, sehingga tapi persiapan kami mengundang tanggal 18 nanti bagian dari itu persyaratan yang kemudian monggo disampaikan secara detail terkait dengan syarat, artinya kalau dengan rumah sakit terkait juga dengan urin, apakah mengandung narkoba atau tidak, itu sudah termasuk di situ. Tidak kemudian kami kerjasama dengan BNN ya di rumah sakit itu, walaupun nanti mungkin juga berbeda fasilitasnya terkait dengan hasil urin yang untuk kesehatan biasa dengan hasil urin terkait dengan narkoba. Jadi nanti rumah sakit akan menyampaikan kayak gitu. Ini tahapan-tahapannya. Ini sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022. Disampaikan Pak Chandra, memang PKPU 3 sekarang bunyinya global, tidak seperti dulu sudah detail sekali sehingga kami harus domain itu sudah jelas. Tapi sekarang itu kemudian keluar PKPU pun tidak keluar, belum keluar kadang terkait dengan draft tahapannya. Baru disusuli dengan juknis. Itu yang kemudian detail tahapan-tahapannya. Sehingga PKPU belum keluar terkait dengan detailnya tahapan, kemudian keluar juknisnya. Itu yang menjadi panduan kami. Semua terkait dengan pencalonan kami belum pegang. Kami pegang hanya di
existingnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 2044 ke bawah, itu yang kemudian kami pedomani saat itu untuk Bapak Ibu seandainya konsultasi ke kami adalah itu dulu yang baru kami sampaikan dengan benar. Ini insya Allah sudah tidak kami sampaikan ya. Ini juga sudah. Ini partai politik yang ditetapkan kemarin 18 partai politik tingkat nasional, kemudian ada 8 partai politik tingkat Aceh. Ini juga insya Allah Bapak Ibu sudah familiar. Ini pemilih kami sekarang fokus tahapan ini daftar pemilih. Kami sudah menetapkan DPS kami di tanggal 5 April kemarin. Daftar pemilih kami mungkin nanti disusulkan mungkin bahannya. Maaf, bahan ini kami susulkan tadi karena kita menunggu pleno dari DPR, pleno dari KPU provinsi. Apakah ada perubahan atau tidak di sana? Dan alhamdulillah tetap Palu semalam diiringi dengan gempa bumi yang benar. Itu kita di angka 323.120 untuk DPS-nya. Untuk TPS-nya nanti anunya di lain materinya di lain nanti mungkin dikirim. Ini daftar pemilihnya DPT nanti ditetapkan bulan Juni tanggalnya berapa nanti kami sandingkan dengan materi berikutnya. Daftar pemilih tambahan DPTB dengan A5 tadi, daftar pemilih khusus DPK dengan menggunakan KTP di hari H jam 12 sampai jam 13 DPK. Berbeda dengan 2019 kemarin kami sampaikan, 2019 coklit pantalih kami adalah secara de facto. Kalau kemudian Pak RT, Pak RW menyampaikan bahwa pemilih tersebut sudah tidak aktif walaupun KTP-nya Jogja, itu kami berani mencoret dengan dasar dari masukan dari Pak RT maupun Pak RW ataupun tokoh masyarakat di situ. Atau mungkin anak kos di situ ditanya besok mau menggunakan HP di mana, di kota, kan? Masukkan daftar. Kalau di 2024 ini adalah secara de jure. De jure adalah sesuai KTP-nya. Kalau KTP Jogja apapun kondisinya di kota aktif tidak aktif, kerja bakti atau tidak, ikut arisan atau tidak, itu bukan urusan kami, itu masih di daftar kami. Pantalnya tidak berani mencoret, kami juga tidak berani mencoret. Sehingga terkait dengan ini kami masih berupaya untuk menerima masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan cek yang paling mudah adalah dengan website ya. Tadi sudah dicoba dari Pak Mas Chandra. Dengan aplikasi itu ternyata Mas Chandra masih di TPS yang lama, aplikasi Lindungi Hakmu. Itu kalau dengan website yang sekarang bisa dicek kondisinya dengan cek dptonline.go.kpu.go.id. Maka nanti bisa langsung Bapak Ibu akan di TPS di mana sesuai dengan DPS yang kita tetapkan. Sehingga sudah update itu terkait dengan memudahkan, walaupun sekarang semuanya sudah ditempel di TPS masing-masing. Di semua kelurahan DPS kita sudah ditempel. Perbedaannya adalah tidak mencantumkan NIK dan NKK. Kalau dulu NKK itu di digit 6 itu kemudian kami bintangi, tidak ditampakkan. Kalau sekarang sudah dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 dan perlindungan pribadi, maka DPS kita tidak ada terkait dengan itu NIK. Alamat pun tidak lengkap. Kalau alamat nomor itu bagian dari data pribadi, kita menyatukan hanya RT, RW, dan kelurahan. Itu di DPS kami sudah sampaikan digitalnya. Monggo nanti itu bisa diolah dalam format Excel. Yang kita kirim sudah di PDF kan, tapi itu bisa dikonvert dalam bentuk Excel. Karena bukan foto PDF ya, kalau foto PDF agak sulit. Tapi karena itu bagian dari kami keamanan mengunci dulu, kemudian kami kirim. Kemudian Bapak Ibu bisa diolah untuk DPS-nya. Ini prosesnya DPT pemilu nanti terakhir masih panjang semoga. Dan kita mengolah dari daftar pendudukan DP4 DK2 dari Ditjen Dukcapil, kita olah, kita sandingkan dengan DPT hasil pemilu terakhir dan pemutahiran terakhir yang kita sandingkan kemarin. Ini tahapan-tahapannya. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti terkait dengan konstituen mohon dicek kembali yang sudah kita tayangkan di masing-masing TPS, kita umumkan. Terkait dengan ini mungkin seandainya ada perubahan mohon langsung kepada kami TPS
BPK maupun KPU terkait dengan ada dokumen up to date-nya baik itu KK, KTP maupun yang lainnya. Ini DPTP hampir sama. Kalau pemilu 2019 kami melayani hampir 11 ribuan DPTP, A5 data pemilih yang kemudian kami harus fasilitasi. Sekarang ada TPS khusus, TPS di lokasi khusus. Itu bisa mengakomodir seandainya ada pemilih yang kemudian luar kota masuk ke KPU, itu harus bersyarat 300 data pemilih di setiap lokasi TPS. Kami sudah mengundang 41 perguruan tinggi sekota Yogyakarta. Kami sosialisasikan terkait dengan TPS di lokasi khusus ini. Perguruan tinggi yang kemudian baru mengakses TPS khusus ternyata tidak banyak. Hanya 7 lokasi, Lapas, Rutan, kemudian di Pondok Nurul Umah, Kota Gede, kemudian di mana yang Pondok Mualime, kemudian di Akrik, bukan Dewi. Itu yang beberapa kampus yang sudah mau menyetorkan daftar pemilih. Karena syaratnya TPS di lokasi khusus adalah daftar pemilih. Kenapa rumah sakit KP Kota tidak tempuh? Kita sudah menyampaikan koordinasi dengan KPU DIY terkait dengan TPS di lokasi khusus di rumah sakit. Rumah sakit harus punya daftar pemilih. Kalau karyawan itu ditanya akan menggunakan hak pilih di rumah masing-masing untuk umpamanya paling jauh di Bantul, di Sleman, itu bisa ditempuh langsung 1 hari itu. Kalau kemudian yang sakit itu tidak ada jaminan tanggal 14 itu sakit atau sudah mungkin mundur, itu kan tidak bisa. Kemudian kami ada daftar pemilihnya di rumah sakit. Itu yang kami ngapun dan di rumah sakit akan kami fasilitasi dengan TPS reguler. Kita petakan rumah sakit tersebut, kalau satu diampun dengan TPS 1 di reguler cukup, maka 1. Kalau tidak ya 2, kalau tidak 3. Dengan TPS yang kemudian mobil ke rumah sakit didampingi oleh petugas PTPS. Itu sementara untuk rumah sakit. Sehingga harapannya dari informasi untuk DPTP kita terus 2024 ini akan 15.000. Dengan sekarang yang tertampung di TPS lokasi khusus itu 3.200-an. Itu masih 12.000. Kondisinya berarti masih seperti 2019. Kami harus memfasilitasi dengan TPS reguler. Surat cadangan kami hanya 2%. Kami harus membagi. Kalau kemudian berkenan tidak harus di TPS di dekat dengan lokasi tempat tinggal, maka bisa bergeser agak jauh luar kelurahan, luar kecamatan yang penting bisa difasilitasi. 2019 kami menerima 11 ribuan dan alhamdulillah semua bisa terfasilitasi walaupun di bawah agak berjibaku luar biasa, apalagi menerima luapan dari Depok itu 23.000 yang menggunakan A5 ini. Sehingga mohon terkait dengan data pemilih yang pindah di hari H nanti itu bisa kemudian difasilitasi di kota, tidak terlalu banyak. Semoga, karena beberapa kampus kenapa tidak ada TPS khusus hari tanggal 14 itu libur semesteran katanya. Jadi kemungkinan akan mudik pulang. Ada beberapa kampus yang kemudian juga menyampaikan terkait dengan politis. Seandainya nanti di kampus didirikan dan menang AB umpamanya, kemudian bisa apa mungkin dari Bapak Ibu dari pimpinan perguruan tinggi saat itu menyampaikan terkait ada keberatan. Ini daftar pemilih khusus berbeda dengan 2019, agak tinggi DPK-nya. Karena tadi waktu pendaftaran adalah kalau sudah di luar kemudian dicoret, kemudian menggunakan KTP di hari H, maka tinggi untuk DPK di 2019. Mungkin KTP sesuai alamat yang tertera. Oke. Domisili yang tertera dalam KTPL. Bisa memilih di TPS sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP. Jika kemarin kena buat di kita di TPS ada 3 TPS yang harus PSU, karena ada informasi bahwa KTPL dari manapun bisa digunakan, itu yang kemudian harus PSU. Kalau ini kan itu di berarti hanya RI ya Pak ya? gimana? Berarti hanya untuk berlaku RI ya? DPR RI. Yang DPR kota tidak ya? Ini kan KTP-nya sesuai dengan tetap dapat 5. Tapi itu kan mengunci itu, bisa memilih di TPS sesuai alamat domisili yang tertera dalam KTPL. Ya, Kami itu kan datanya mengunci.
ya datanya kami di TPS terdaftar kami, tidak bisa kemudian di lokasi tempat lainnya. Cuma saya terdaftar di belum terdaftar, tapi alamat saya di umpamanya di kelurahan, nah, TPS itu tidak bisa kemudian keluar dari kan KPPS sudah hafal. Oh ini KTP-nya bukan sini Pak. Monggo di lokasi TPS yang tertera dengan sesuai dengan alamat KTP-nya. Sehingga nanti dapilnya tetap sama. Dapat 5 surat suara. Karena sama. Ini memilih di jam 12 sampai jam 13. Itu DPK. Oke, langsung Pak Bima. Yang dimaksud pertanyaan tadi Pak Cahyo. Jadi ini kan dimungkinkan adalah pemilih yang tidak masuk dalam pemutahiran kemarin. Nah, ini kan informasi yang di lapangan itu yang tidak masuk di dalam pemutahiran tadi. Ini hanya punya hak di RI. Nah, otomatis kalau ini, apakah ini juga bisa dari kota, kabupaten, provinsi dan Tidak bisa. Nah, hanya RI. Kalau surat suaranya sesuai dengan KTP sama. Ya. Karena mereka maksudnya di TPS sesuai dengan alamat KTP. Baik, yang maksud ini. Jadi lebih detail ini. Jadi kemarin pemutahiran sudah selesai. Ya, ada dikunci tanggal. Jadi informasi yang kami terima tanggal 14 Februari ya terakhir yang masuk di KTP kota. Iya, Nah, terus kemudian Maret, awal Maret ada KTP masuk. Nah, di kota. Ini DPK atau gimana? Kan kita penetapan paling Juni untuk DPT. Kalau kemudian DPT sudah ditetapkan dan tidak ada DPT HP 1, 2, 3, kemudian mereka kan tidak terdaftar dalam DPT tapi mempunyai KTP. Itu datang ke TPS sesuai dengan alamat KTP. yang tertera KTP-nya. Dan punya 5 hak suara. Punya hak 5 suara karena sesuai dengan alamat TPS-nya. Kalau dari Lampung datang ke sini menggunakan KTP tidak boleh, ditolak. Kalau diterima itu PSU, pemilihan suara ulang. Kemarin ada 3 TPS kita yang kemasukan TPS dari luar daerah menggunakan KTP karena informasi hak tadi. Boleh kok KTP asal mana dari mana, tapi tidak boleh. Harus sesuai dengan alamat KTPL-nya. Itu kuncinya. Jadi surat suaranya nanti sama. Ini hanya mengakomodir daerah berarti hanya presiden saja. Tidak bisa. Tidak. Kalau KTPL, KTP, DPK tidak bisa. Kita di DPTP tadi A5 menggunakan A5 dan di daerah Lampung sudah terdaftar umpamanya menggunakan hak di kota Yogyakarta didaftarkan ada A5-nya, maka dapat surat suaranya hanya 1. Bisa berarti. Ya, Cakutan dari Lampung bisa kan Pak? bisa. Nanti sudah terdaftar, syaratnya sudah terdaftar di daerah asal. Kalau yang dari DPTB, pemilihan DPTB sebelumnya tadi ya. Ini DPTB adalah menjalankan tugas di tempat lain atau mungkin kuliah di Jogja, menjalani rapat inap di kesehatan mungkin di luar daerah. Menjalani rapat tahanan tugas menunggu tugas domisili timpa bencana. Ini DPTB. Ini yang kemudian hanya mendapatkan surat suara sesuai dengan daerahnya. Kalau pindah provinsi maka sudah beda dapil. DPRD kota tidak dapat, DPRD provinsi juga sudah tidak dapat karena luar provinsi DIY. Yang dapat tinggal pusat. Pusat pun kalau sudah beda dapil sudah tidak dapat, tinggal 1 surat suara untuk presiden. Itu guys. Jadi yang DPTB dengan DPK ini berbeda. DPK adalah KTP lokal, tapi tidak tercantum karena sudah pindah penduduk tadi, sudah lewat di DPT. Mereka punya KTPL di lokasi tersebut, maka langsung bisa menggunakan hak pilih di jam 12 sampai jam 1. Gitu. Ini lokasi khusus, ini pun juga bersyarat di rumah tahanan, panti sosial, lokasi bencana, daerah konflik, lokasi lainnya yang dengan kriteria. Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili 3 TPL. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat. Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 TPS yaitu 300 pemilih. Di bawah itu paling tidak ya interval 200 sampai 300. Ini kita sudah menempuh semuanya. Bagian upaya kita mengundang 41 kampus di kota Yogyakarta, pondok pesantren, kemudian juga asrama.
ini terkait dengan penataan dapil kemarin, alhamdulillah kita sudah menetapkan dapil bagian dari 7 prinsip tadi yang kami sampaikan dan 7 tadi yang kita dari 2014 pemilu sampai dengan 2024 besok menggunakan dapil yang sama karena ada 7 prinsip kesinambungan. Penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika ada alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batas maksimal alokasi kursi setiap dapil, atau apabila bertentangan dengan ke-6 prinsip di atas. Ke-6 prinsip di atas adalah kesetaraan nilai suara, kita hampir samalah, tidak terlalu jauh. Batas minimalnya adalah 3 sampai dengan 12, kita sudah di interval 7 sampai dengan 10. Ketaatan pada pemilu yang proporsional, kita alhamdulillah juga sama. Proporsionalitas juga hampir sama tadi. Integralitas wilayah juga kita dapil 5 yang tidak bisa kota gede ya. Kalau umpamanya kota gede dipisah hanya satu tidak punya teman, apakah kemudian harus dengan bangun tapan kan tidak. Itu yang integralitas wilayah. Ini dapil kita secara keseluruhan semuanya sama. Jumlah penduduk kita adalah 400 sekian, 200 sekian. Jadi masih 40 kursi, pembagiannya masih sama. Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5 masih sama di tahun 2019. Ini pencalonan yang tadi kami sudah sampaikan, kami hanya bisa menyampaikan terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, 2000 pasalnya dalam pasal 243. Ini terkait dengan ini. Jadi kami sekarang mengirimkan surat terkait dengan menindaklanjuti surat dari KPRI terkait ini, bisa berkaitan ini terkait dengan update pengurusan. Jadi suratnya adalah untuk menyampaikan pemutakhiran kepengurusan partai politik. Karena yang menyampaikan nanti adalah daftar calon DPD kabupaten kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota. Kalau ada perubahan dan kami tidak tahu kan kemudian harus diupdate kepengurusannya. Waktu pendaftaran partai politik kemarin kami sudah menerima jumlah laki perempuannya sudah sesuai dan semuanya sudah semua 18 lolos, berarti kan apakah di tengah perjalanan sampai dengan hari ini ada perubahan itu yang kami tidak tahu. Maka kemudian kami bersurat kepada pimpinan partai politik tingkat kota terkait dengan update kepengurusan yang terbaru. Karena nanti yang ini poin daftar calon DPD kabupaten kota ditetapkan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. Ya. Yang kami pedomani adalah dari itu. Ini daftar bakal calon sebagai yang dimaksud paling banyak 100% pada setiap daerah pemilihan. Tadi kalau di kota gede Bolarjo ada 5, porsinya 10, maka maksimal yang dikirimkan kepada kami di dalam DCS ataupun JDT adalah 10 tadi, tidak bisa kemudian di atas itu. Keterwakilan perempuan juga paling sedikit 30%. Bagaimana di DCS urutannya nanti akan kami sampaikan waktu BIMTEK biar memenuhi syarat. 1, 2, 3 laki-laki, kemudian 3, 4, 5 perempuan semua, itu juga belum bisa memenuhi syarat. 1, 2 laki-laki, ketiganya perempuan itu boleh. 1 laki-laki, perempuan kedua, 3 laki-laki itu boleh. Atau di atas 1, 2, 3 perempuan semua, itu boleh. Yang tidak boleh nanti akan kami sampaikan di BIMTEK nanti, kalau sudah ada PKPU-nya. Ya, PKPU-nya. Daftar bakal calon yang dimaksud pada pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. Di dalam daftar bakal calon dimaksud pada ayat 1 setiap 3 orang calon berdasarkan 1. Ini tadi yang kami sampaikan. Nomor urut. Kami menyampaikan ini berdasarkan existing regulasi yang sekarang ada. Ya. Terkait dengan putusan MK, kami belum berani menyampaikan wacana-wacana apapun. Bahkan nanti kami diskusi di forum kecil, kami belum berani menyampaikan terkait dengan seperti apa ke depannya. Kami masih menggunakan regulasi yang sekarang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Oke, selanjutnya kampanye. Kampanye sekarang berbeda, hanya 75 hari, sehingga mohon dioptimalkan. Untuk kami sudah menyampaikan bahwa beberapa ketua kampung sekota Yogyakarta terkait ada beberapa yang penolakan pemasangan APK. Mohon sebijaksana mungkin ketua kampung, kalau kemudian tidak boleh disebarkan, umpamanya di jalan gang,
Tapi ada tempat khusus umpamanya di pojokan kampung umpamanya, semua 18 partai dipasang umpamanya, bagian dari sosialisasi. Atau mungkin kalau tidak boleh APK-nya, orangnya turun masuk tidak Tidak di. usah seluruh semua APK sekota. Malah SMKP. Kalau tidak diboleh APK-nya, kemudian orang mau sosialisasi, calonnya monggo diperkenankan untuk masuk titip di organisasi-organisasi yang kemudian bisa disampaikan. Ini prinsipnya adalah pendidikan politik pada masyarakat penting, jangan sampai nanti tidak ada kampanye, tidak tahu siapa calonnya, visi misinya, programnya, itu yang kemudian juga jangan sampai. Meningkatkan partisipasi pemilih, bagian dari ajakan derek kita di 2019 83%. Tapi sekarang izin Pak Hidayat, kalau APK ini yang ansih. Pak Ursa. Oh, Pak. Berdiri. Oh, ini. Berdiri Pak. Oh, ini kok ngisru Pak nih kok. Pak Hidayat, kalau Siap. APK itu kalau tahun kemarin itu kan masalah pemasangan itu di rumah orang boleh. Jadi yang tidak bolehkan itu katanya kemarin Bawaslu, di perempatan nggak boleh. Nah ini nanti juga Bawaslu-nya kudu disampaikan itu. jadi kemarin saya itu pasang setiap orang yang sudah kenal Foksan itu saya pasang di rumah-rumah mereka. Itu. Jadi sehingga kalau dari KPU bagaimana itu? Wah, ada sesuatu tidak itu. Yes. Secara prinsip seandainya diizinkan oleh personal dan itu bukan di lingkungan yang perwali kemarin tidak diperbolehkan, jalan nasional di pinggir jalan, walaupun itu rumah penduduk umpamanya di Jalan Malioboro kan tidak boleh perwalnya. Nggak boleh kalau itu di Beteng kalau juga itu nggak di boleh. kampung dan sudah ada izin, tidak menjadi larangan bagian jalan-jalan yang tidak diperbolehkan itu boleh. Boleh. Tapi kita baru membuat draft perwal karena posisi Pak PJ Wali Kota harus minta izin kalau membuat perwal dengan Kemendagri. Kita sudah ada perwalnya, nanti semoga dikawal oleh Bawaslu. Nah, ya Bawaslu ini sudah mendengarkan kok Pak. Oh. Ini prinsip kampanye jujur, terbuka dan dialogis. Mungkin sekalian tambahan. Oke, siap. Jadi kami mencoba 2019 itu ya terkait beberapa aturan, salah satunya terkait aturan APK. Kenapa? Apalagi besok pemilu itu waktunya kan sempit ya, sehingga kami justru berharap agar aturan-aturan terkait APK itu jangan terlalu banyak aturannya. Jangan berbeda dengan non-sewu. Ketika orang promosi usaha, mereka bebas nempel di mana saja. Di taman-taman pun boleh, gitu kan? Tetapi kenapa ketika kampanye yang masyarakat sebenarnya membutuhkan data personil calon, kenapa aturannya itu banyak sekali tidak bolehnya? Kan gitu pertanyaannya. Padahal masyarakat hanya harus tahu itu loh. Sehingga kami justru berharap agar aturan-aturan terkait APK itu perlu dicermati kembali. Gitu loh. Ya kan? Perlakukan sama dengan para pengusaha yang dia beri pasang di mana saja, hampir setiap tahun pasang malah ya. Sedangkan APK itu pasangnya hanya berapa minggu kan gitu. Tapi aturannya nggak boleh semua. Bagaimana masyarakat akan mengenal. Lalu yang kedua, ini kami masih terkait tadi itu ya, yang domisili tadi. Ini kan BPS sudah keluar. Sedangkan apa tadi Mas yang data pantar yang capek pemudahan itu sudah. Kalau memang 1 Maret itu sudah ditutup, ternyata nanti pertengahan Maret itu ada tambahan lagi. Nah, apakah ini nanti akan masuk di DPT kan itu? Karena tetap data terakhir itu ada di DPT-nya. Lalu untuk DPT ini kalau sudah DPT, maka ketika ada tambahan lagi otomatis nanti masuk di DPK atau yang lainnya. Yang kedua, lalu yang ketiga, saya membahas DPS kan sudah dibagikan ya. Saya melihat DPS ini berbeda jauh dengan DPT 2019. Berbedanya gimana? DPT 2019 itu berdasarkan kartu keluarga, sehingga enak kalau saya ingin ngecek keluarga saya, gitu kan? Oh cetol. Tapi sekarang berdasarkan abjad, sehingga jomplang, gitu kan? Umpama anak saya huruf depannya Z, tak boleh ternyata tibone di berkas yang terakhir. Nah, ini pertimbangannya apa kan itu? Ya kan pertimbangannya apa? Kalau tidak ada pertimbangan, tidak aturan yang mengatur itu, kenapa harus seperti ini? Tidak seperti 2019 kan gitu. Ya kan? Jadi mohon agar ini benar-benar juga dicermati kembali gitu, matur nuwun. Oke, dari belakang dulu saya
jawab ya, terkait dengan abjad. Sekarang memang abjad ya, A, B, C sampai dengan Z namanya itu mudah dicek. Itu memudahkan orang yang di luar kota menyecek. Kalau di kemarin kan kakak, kita mudah lah, saya ngecek, oh sudah anak saya, istri saya sudah sekarang. Tapi kalau orang luar kota, mari ngecek itu kesulitan nama saya. Kalau bayar TPS-nya ada 300 pemilih harus ngecek satu-satu. Kalau sekarang dengan abjad itu sistematis dari aplikasi Sidalih Pak. Jadi kami yang ngapunten terkait itu memang by system. Dicetak itu by system dari aplikasi Sidalih. Tadi asumsinya memudahkan pemilih dari luar, tetapi menyulitkan warga kota itu sendiri. Nah, karena sudah jadi tidak, gitu kan? Tapi warga kota sendiri jadi kesulitan kan gitu. Nah, sehingga ini juga jadi pertimbangan Bapak, gitu. Jadi banyak yang warga kota, ya kan? Atau yang dari luar kota, yang domisili tadi, gitu loh. Ini jadi pertimbangan juga, gitu loh, ya kan? Matur nuwun, itu aja. Ini agar ini jadi pertimbangan yang mendalam. Ya. Yang jelas itu aturan nasional, jadi kami kalau itu merubah terkait itu mungkin nanti kita timkan di RI terkait. Nanti minta aturan KPU-nya Pak terkait itu tadi. Karena di Sidalih ya. Jadi semua yang ditempel di sekarang itu formatnya sama dari aplikasi Sidalih yang ditempel di setiap CPS di beberapa daerah. Memang sekarang tanpa alamat pun hanya alamat RT dan RW, tidak ada alamat nomor 2A, 3B dan lainnya itu tidak ada. Itu memang sistemnya dari Sidalih, dari pusat, kita hanya mendownload dari aplikasi Sidalih. Dan terkait dengan pemilih DPTP dan DPK tadi, kalau ada informasi hari ini kemudian kita masukkan KTP KK-nya sudah ada, kemudian kami masukkan sehingga harapannya tidak kemudian ada yang tercecer. Seandainya sudah ada DPT tadi kemudian lewat sudah ditetapkan, kemudian nanti akan kami masukkan nanti sesuai kriteria pemilih tadi. Kalau itu nanti sudah masuknya PKPU hitung surat, pemungutan dan hitungan surat. Dengan kriteria ini maka menggunakan hak pilih. Prinsipnya semua warga yang berhak bisa menggunakan hak pilih. Tapi kemudian harus dipetakan. DPK, DPTP, jangan sampai nanti DPK, daftar pemilih khusus, milihnya di luar alamat KTP-nya. Itu yang tidak boleh. Kalau DPTP prinsipnya adalah terdaftar di daerah wilayah dulu. Kalau di sana belum terdaftar, mau masuk ke kota Yogyakarta itu tidak boleh. Harus terdaftar di wilayahnya, lalu kemudian dari sana mencabut, kemudian mengurus A5 di kota Yogyakarta. Itu terkait dengan yang tadi. Untuk kampanye APK ini memang kami berusaha. Perwal itu adalah dari rujukan PKPU kampanye. Ada 5 yang tidak boleh di tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat kantor-kantor instansi terkait, kemudian ada beberapa yang tidak boleh. Itu yang kemudian kami akan adopsi. Terkait dengan kewilayahan, kita menggunakan yang protokol yang dari huruf, kalau hurufnya huruf H, dari PKU Pos Timur sampai dengan perempatan Gedung Kuning, itu yang selatan. Yang utara adalah dari perempatan Pingit, Jalan Pentok di Jalan Solo sebelum Yayan. Kemudian tengah-tengahnya dalam Malioboro, berupa itu yang protokol seling dilewati oleh tamu-tamu negara dan yang lainnya. Itu secara apa ya? Itu konsensus tanpa apa? Itu hanya kebijakan dari kita terkait dengan yang lainnya masih bebas. Artinya itu juga sesuai dengan kesepakatan dari internal partai dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya. Yang penting yang kita batasi adalah tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat kantor, kemudian yang hal tadi jalan protokol. Kalau di kampung-kampung masih monggo, tapi terkait dengan ada kebijakan kampung kami masih mendorong jangan dibatasi lah. Karena sudah dibatasi dari beberapa aturan PKPU, kalau kemudian dibatasi lagi kan mereka butuh untuk kemudian sosialisasi. Ada yang mungkin belum tahu, belum kenal, sehingga kemudian butuh untuk bisa menyampaikan terkait dengan visi misi program. Itu yang kami coba dorong ketua kampung se-Kota Yogyakarta. Itu ya secara izin Pak Ketua. Siap. Ini jadi ada berapa informasi yang sampai Pak Ketua sama yang ada di wilayah Kementerian BPK. Ini berbeda Pak. Sehingga ini supaya sama. Mohon ini. Jadi ada satu hal informasi yang berbeda terkait tadi pemutahiran data. Jadi tadi jawaban Pak Ketua sangat menarik dan ada masih kesempatan banyak. Tetapi di situ kalau di Kementerian ini berbunyi terkunci.
Ini mungkin sudah Di sampai tanggal itu. berapa? Di tanggal berapa dulu? Setelah pemutaran peluang. Setelah pemutaran peluang. Jadi ini masalahnya sosialisasi yang tidak masalah dan apa seragam. Satu itu. Terus kemudian kedua, juga ini sekali kepada Pak Panwas. Jadi jaga sama supaya apa yang ada di Panwas Kota dengan Panwas yang ada di Kementerian maupun di kelurahan harus sama. Contoh tadi sampaikan bahwa APK tadi tidak ada kebijakan di jalur H. Tapi di wilayah beberapa tempat ada satu jalur yang di situ dikeluarkan tidak perlu dipasang APK. Nah, contohnya yang kami sampaikan sepanjang jalan Ciditiro. Ini kan ada. Nah, itu tidak termasuk jalur H. Nah, kalau jalur H kan hanya sepanjang Tugu dan melintang ke arah utara selatan. Nah, ini monggo. Jadi yang kami sampaikan adalah supaya apa yang ada di KPU atau di Panwas Kota tadi bisa sampai di kelurahan sama, jangan berbeda. Ya, terima kasih. Terkait perwal nanti akan kita bahas termasuk dengan peserta pemilu, dengan Polresta, dengan Pol PP, Bawaslu. Draftnya masih kita godok. Nanti semoga sebelum tahapan kampanye turun nanti kita bisa kirim ke tim hukumnya Kota Jakarta. Terkait dengan informasi mungkin yang terkunci adalah TPS, Pak. Kalau TPS itu sudah dari restrukturisasi yang kita sampaikan ke KRI, bagian dari efisiensi tadi, ratanya jumlah pemilih di Kota Yogyakarta itu 250. Karena ada efisiensi tadi, karena ada TPS khusus dan lain-lainnya di kota, bahkan di luar kota itu TPS 100 itu dilihat RI, kenapa ini hanya 100, tidak bisa digabungkan yang lain, padahal jarak tempuhnya itu 2 jam atau 1 jam menggunakan speedboat. Apakah dipaksa harus kemudian diregruping? Itu kan tidak. Tapi di kota karena tidak ada kendala dan kita harus upayakan agar tidak kemudian termasuk menghalangi hak orang untuk menggunakan hak pilih. TPS-nya jauh. Tapi di kota yang terkunci adalah TPS-nya, Pak. Sementara kita menggunakan TPS yang sekarang adalah 1298 TPS. Itu yang terkunci. Kalau datanya masih bergerak, mau dimasukkan atau keluar karena pindah penduduk atau meninggal dunia, masih bergerak sampai dengan penetapan DPT nanti. Setelah DPT nanti aturannya dengan aturan tungsuran. Mungkin kalau yang belum terdaftar nanti DPK, DPTB nanti yang kemudian prinsip untuk menggunakan APS di penggunaan tungsuran. Gitu ya Pak Bambang. Ini mekanisme ada. Dia buat seri kok. Baik. Oh siap monggo. Di jalur H tadi disampaikan dari PKO sampai ke 2019 itu 2019 perwalnya 2019 itu ya. Tidak boleh ada APK. Padahal sepanjang dari PKO sampai ke Dong Kuning balihonya itu banyak. Terus bagaimana sekarang? Boleh? Saya tanyakan saja pastinya gitu loh Pak biar. Yang namanya APK alat peraga kampanye terkait dengan baliho tentunya tidak boleh. Iya. Ya karena itu sudah jelas itu bagian dari alat peraga kampanye. Iya. Tapi kalau bendera dan yang lain itu masih debatable, termasuk rontek. Tadi kan itu tidak. Apakah ini termasuk dalam APK? Karena APK kan jelas. Yang saya maksudkan kemudian berarti sepanjang itu di utamanya kan dari Kusuma Negara, perapatan itu sampai ke sana kan baliho-baliho yang tertampang besar-besar tetap nggak boleh dipasangin ya. Iya. Terima kasih. Itu saja memastikan. Atur nuhun. Itu di masa tahapan kampanye nanti. Di 75 hari ke depan. Sekarang belum ada aturannya sekarang. Sekarang belum ada. Sekarang belum. Jadi sepanjang di biro lo nggak boleh gitu ya. Masa kampanye nanti. Iya. Nanti tahapan tadi. Iya. Sekarang belum ada PKPU kampanye dan perwalnya juga belum ada. Terima kasih Pak. Sepanjang sudah ditetapkan perwalnya nanti dan keluar PKPU tahapan dan sudah masa kampanye. Berarti kan hanya yang 75 hari di saat artinya dari Desember nih sampai Januari ya. Iya. Monggo. Resolusi yang Mas Danang. Saya tanya Pak. Mas Oleh. Tadi ada menyampaikan terkait dengan daftar kepengurusan. Jadi daftar kepengurusan tingkat kota, keterwakilan perempuan, tapi di sana yang terbaru yang disahkan oleh setingkat oleh kabupaten kota. Mungkin lihat tadi. Yang dimaksud seperti apa?
Karena kalau di DPD Neneng Nasdem itu di atasnya itu adalah DPW DPP SK-nya seperti itu. Terus yang kedua tadi. Dan itu kira-kira kapan terakhirnya itu sebentar? Ini ya Itu pemilih. Bukan daftar pengurus itu di undang-undang. Kalau yang terbaru kan nanti terkait dengan keputusan kan dari pusat. Kalau sekarang yang untuk pengajuan bantuan keuangan partai, banpol, itu kan sudah disepakati dari pusat. Standarnya kan itu. Nanti juga itu seperti itu. Nah tadi itu ada Itu kita cuplik dari PK undang-undang sebelumnya. Oh, calon. Pencalegan. Kepengurusan diajukan oleh Pengurus di tingkat setelahnya pasar kuning kamar mandi. ada memang ada kepengurusan ya, ada kepengurusan. Kepengurusan. Yang ada penggemukan. Bentar. Kalau tidak salah pengajuan calon cukup yang setingkat. Mungkin istilahnya gitu Mas Soleh. Istilahnya Nasdem kalau tingkat kota DPD yang disahkan oleh DPP. Tapi tadi saya lihat kita di situ. Saya hanya ngatur dari undang-undang. Berarti Mas. Iya belum. Setelah ini kan tahapannya. Nanti kan mundur karena dapil. Ini. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota. Yang kami terima nanti adalah dari DPR Ajukan C-nya masing-masing. Kalau istilahnya nanti mungkin ya disesuaikan dengan teman-teman partai politik yang mengajukan. Makanya kemudian kami harus update pemutakhiran terkait dengan pengurusan tadi, sehingga ada perubahan, ada yang meninggal, untuk umpamanya kita berdua tidak ada. Coba slide selanjutnya Pak. Yang kaitannya perempuan. Nah itu loh 245 itu. Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Biasa. Ya. Ini kepengurusan tadi loh sayanya. Ini yang terakhir daftar bakal calon. Sebelumnya ada nggak slide-nya Pak? Tidak ada. Ini saya satu dari 2017. Kalau draftnya kami belum berani ngatur. Ini PKPU tentunya tidak akan Lari jauh dari sini. Oh, step. Kalau ada perubahan pengurus di tingkat kota, segera disesuaikan kepada kami menurut ADRT partai Betul. supaya pengajuannya sah. Kita sudah berkirim surat ke pimpinan partai tingkat kota terkait satu untuk kepengurusan. Masing-masing Mas. Sudah ada paling lambat berapa gitu ya? Kalau paling lambat sebelum pendaftaran calon lah. DCS itu sudah dikirimkan kepada kami. Kami belum menerima 1 Mei atau 7 Mei itu kami belum berani. Itu nggak selek. Ya, intinya pokoknya tadi kalau ada perubahan karena kita mendapatkan kan dari yang pendaftaran partai awal tadi untuk kita verifikasi. Kita datang ke kantor kemudian ngecek kecuali yang sudah punya kursi di DPR RI yang 9 tadi ya 10. Kalau yang baru-baru kan kemudian kami datang kemudian kami cek keterwakilan perubahan itu sudah apakah ada perubahan atau tidak itu yang kemudian kami update untuk kepengurusannya. Kami sudah berkirim surat dan surat RI ditetapkan oleh itu ya. Oke, ini undang-undang. Kalau insya Allah PKPU tidak akan berubah dengan ini melanggar undang-undang. Oke, itu terkait dengan kampanye dan surat suara. Untuk kriterianya seperti ini tadi yang disampaikan hampir sama. Pemilihan DPK hanya 5 jenis surat suara. Pemilihan DPT tadi 5 jenis surat suara.
DPTB nanti disesuaikan. Kalau dari Tumbularjo pindah, tapi kayaknya tidak mungkin kalau hanya satu kota gitu. Mungkin yang pindah Bantul juga akan pulang. Itu berkurang sesuai dengan tingkat dapilnya. Tadi ketetapan tadi Pak Jadi enggak sebelumnya. Itu kuning, biru, merah itu. Ya. Itu apakah sudah seperti yang 5 tahun yang lalu kalau kuning itu DPRD kota? Belum ada. Nanti nunggu DPT. Nanti kita turun Pak. Lah ono narasumber ini gini ya. Belum nanti itu. Nah itu kan masaknya udah ada kuning, biru, itu. Hijau. Itu kan Kita komplit. Hah? Komplit. Ada abu-abu juga. Maksud saya pikir tadi naik DPR RI, lantas seperti tahun kemarin warnanya kuning. Iya, nanti kita tunggu belum. Oh. KPU surat-surat dan logistiknya nanti akan. Iya. Ini konvensi menjadi surat-surat jadi kita masih Sunlight murni ya? Itu ya. Jadi yang dibagi jumlah 1, 3, 5, 7. Hari ini ya. Hari ini. Kita sampaikan sesuai dengan existing regulasi dulu. Ini saya ngomong. Iya. Itu. Ini nanti rekapitulasinya sampai sama seperti ini. Jadi nanti saksi-saksi tadi makan. Kemudian untuk TPS, insya Allah TPS nanti ada koordinatnya. Kita masih update dari data pemilih kemarin karena Pantale kan hanya kemarin itu di sini, maka kemudian dikirim koordinatnya di sini. Tapi update jelasnya nanti sesuai dengan TPS yang di lokasi tertentu yang daerah-daerah tadi. Kalau yang sekarang adalah Pantale hanya kemarin di sini, kemudian kirim ke kami terkait dengan koordinatnya. Terkait apakah itu iya atau tidak nanti di KPPS yang akan menentukan rembukannya koordinasi dengan TPS. Tapi jumlahnya kan tetap nanti adalah di 1.298 tadi TPS. Ini prosesnya Pak Ketua. Siap. Jadi di Lindungi Hakmu. Okay. Ini apakah sudah terupdate dengan kondisi yang kemarin dibagikan di masing-masing partai politik? Dilindungi di program. Ya, kalau di aplikasi tadi saya nyoba itu masih tertera di TPS saya. Tapi Mas Chandra coba karena pindah TPS ya, itu tertera di TPS yang lama. Sekarang yang update online adalah coba yang materi saya coba. Yang cek DPT online. Cek dpt.kpu.go.id. Langsung monggo Bapak Ibu dipraktekkan. Di alamat tersebut atau di lanjut terus. Ini barcode-nya. Bisa dicoba di scan? Langsung bisa dipraktekkan atau dicek DPT online. Cek DPT online. Iya, cek dpt.kpu.go.id. Itu akan tadi Mas Chandra sudah update sesuai dengan alamat yang sekarang. Ini hanya tadi studi kasus Mas Chandra. Kalau yang saya dua-duanya sama. Yang aplikasi maupun dengan web masih di TPS yang sama. Itu kasus tadi studi kasus terkait dengan yang versi web dengan versi aplikasi. Yang aplikasi mungkin sudah tidak digunakan banyak. Yang sekarang di web dengan cek dpt.online.go.kpu.go.id yang itu yang mungkin. Monggo bisa dipraktekkan. Tulis NIK-nya langsung kemudian terdaftar di TPS mana. Ini atau di scan barcode ini bisa langsung. Ini nanti bisa memberikan tanggapan kalau memang belum terdaftar sesuai dengan alamat KTP. Terus kemudian yang lainnya tadi jumlah pemilih. Iya. Ini jumlah pemilih kita sebelumnya. Pak Ketua. Ini Pak Ketua. presentasi mungkin monggo. Tadi menindaklanjuti yang pertanyaan dari Mas Cahyo. Jadi kan tadi bahwa ada kebijakan baru memprioritaskan malahan dari warga luar kota dengan pelajar tadi. Sebenarnya tidak keluar kota itu pun orang yang mungkin baru ngecek DPT kemudian Pertanyaan bukan Pak Ketua. Kalau tadi pakai cek DPT online,
kalau sudah masuk pasti di kertas tampilan hard copy-nya ada pasti ada. Iya, ada. Betul loh? Iya, betul. Jadi kemudian begini, tadi yang disampaikan dari beliau kan kita 1C1 sering flip. Nah sekarang kalau gini, ngeceknya tidak usah pakai dia dipasang di balai pos ronda atau apa, cukup dengan cek di BTONA selesai. Jadi kalau yang ada di situ pasti di situ harus tertulis. Nah itu selesai. Baik, terima kasih. Langsung nanti bisa dicek seandainya ada konstituen dengan rela menyampaikan Tidak perlu lihat hard copy-nya. Tidak perlu datang lihat, bisa lebih praktis gitu ya. Tapi kadang-kadang kita mengirimkan NKK itu kan kadang kalau berbeda orang yang kenal kadang agak aneh. Tapi monggo dicek sendiri dengan itu, dengan cek DPT orang tadi. Oke? Yang koordinat saya itu ya memang belum ditambahkan ya. Koordinat TPS. Koordinat TPS masih diupdate karena yang punya aplikasi adalah KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Besok bukan lewat yang ini tadi. Ya, termasuk itu. Nanti kan yang di DIY khusus yang terkait dengan di 5 DIY, yang itu nanti itu. Tapi kan ya itu tadi Pantaleh hanya mulai di balai RW di depannya langsung dikirim. Tapi kadang tidak persis dengan 2019 atau di rumahnya Sutonoyo dikirim hanya perkiraan. Itu yang kemudian kalau yang persis adalah besok TPS yang menentukan saya di sini TPS-nya. Itu yang KPPS yang petugas itu. Khusus itu langsung oleh petugas yang KPPS. Kalau yang sekarang kan hanya perkiraan Pantaleh. Oh kemarin di sini pas ngadeg dikirim koordinatnya dikirim untuk kemudian nyandal di aplikasi tidak. Ini kalau yang kriterianya pemilih ada generasi Gen Z 17 tahun sampai 24 tahun ada 58.482 pemilih. Kemudian pemilih milenial 25 tahun sampai dengan 39 tahun ini 87.794 pemilih. Untuk Gen X usia 40 sampai 55. Ini saya dan Pak ini gaya Gen X. Itu ada 96.353 pemilih. Baby boomer ini 56 sampai 76 tahun 72.454 pemilih. Lansia 76 tahun ke atas 8.037 pemilih. Ini DPS kita pilah-pilah seperti itu sehingga monggo bagian dari pemetaan nanti mana yang kemudian akan disasar untuk sosialisasi. Itu Bapak Ibu semuanya, DPS kita 323 120 pemilih akan bergerak nanti sesuai dengan masukan tanggapan Bapak Ibu semuanya. Saya sudah terakhir tadi, saya walaupun tadi sudah diskusi kecil, tapi bagian dari harus kami sampaikan beberapa hal, kami mengapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Secara prinsip, monggo kita tingkatkan sinergitas kita sehingga kota Yogyakarta, kota pendidikan, kota wisata itu tidak terganggu dengan tahapan. Kita wujudkan kota yang menjadi berbudaya, kampanye yang berbudaya, tahapan pemilu yang kemudian tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara umum, tapi bisa bersinergi semua tahapan dan masyarakat kemudian bisa bergerak ataupun bersosialisasi dan yang lainnya itu bisa tidak kemudian terganggu dengan tahapan-tahapan. Kita harapkan bersama. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.